Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Cerita horor episode ini akan mengisahkan tentang Supono, seorang pedagang ronde yang ditemukan tengah bingung, tengah linglung di pemakaman pinggir desa. Ia berada di pemakaman tersebut sampai jam 10 pagi. Mengapa Supono berada di kuburan itu? Simak terus tayangan ini sampai tuntas. Jangan lupa share ke teman-teman. Sebelum saya melanjutkan cerita, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang terus mendukung channel ini dengan memberikan like, subscribe, dan komentar. Untuk teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, segera subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar saat saya mengunggah konten baru, teman-teman mendapatkan notifikasi. Saya doakan teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dimudahkan segala urusannya, dan tentu banyak rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Supono biasa berdagang ronde dari jam 4 sore hingga jam 11 malam. Tapi jika sebelum jam 11 dagangannya sudah habis, Pono pun pulang. Pono, nama panggilan sehari-harinya, berdagang ronde di desa-desa di lereng Merapi di daerah Boyolali, Jawa Tengah. Peristiwa ini terjadi sudah lama, sekitar tahun 1995. Tapi Pono ingat betul peristiwa ini yang membuatnya menjadi linglung dan bingung di pemakaman. Peristiwa ini benar-benar melekat dalam memori Pono sehingga ia ingin menceritakan kisah tersebut. Sebenarnya pedagang ronde yang keliling di desa-desa itu bukan hanya Pono, tapi wedang ronde buatan Pono ini menjadi salah satu favorit masyarakat karena Pono membuat ronde dengan jahe pilihan, menimbulkan rasa hangat, pedas, tapi tidak menimbulkan perih di lambung. Pono tak pernah mencampur jahe dengan merica seperti yang dilakukan oleh beberapa pedagang ronde dan wedang jahe. Merica ini akan menimbulkan efek hangat, tapi akan menimbulkan masalah di lambung bagi mereka yang memiliki penyakit MAH atau asam lambung. Wedang ronde sendiri memang menjadi favorit di desa-desa tersebut karena mampu menghangatkan tubuh, cocok dengan suasana desa yang berhawa dingin. Ronde adalah wedang jahe yang diberi beberapa isi seperti kacang goreng, kolang-kaling, dan juga bulatan seperti bakso yang terbuat dari tepung ketan. Bulatan ini isinya juga kacang yang dihaluskan. Meski terbilang laris, hasil yang diperoleh Pono dari berjualan ronde ini hanya pas-pasan, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kenapa? Karena Pono tidak bisa menjual dengan harga tinggi atau mahal, karena daya beli masyarakat rendah dan jumlah penduduknya pun sedikit. Jadi hasilnya ya hanya segitu-gitu, hanya cukup untuk hidup sehari-hari. Pada zaman Pono, semua pedagang ronde masih dipikul keliling desa, dari satu rumah ke rumah yang lain. Belum ada pedagang ronde keliling yang menggunakan gerobak atau motor seperti saat ini.
Seperti biasanya, Pono mulai berdagang ronde dari jam 4 sore. Ia menelusuri jalan dan gang di kampung-kampung. Karena dipikul, Pono bisa membawa dagangannya ini masuk ke gang-gang sempit. Pono heran, sampai jam 11 malam ini dagangannya masih banyak. Tidak seperti biasanya. Padahal saat itu hujan dan hawanya sangat dingin, cocok untuk minum ronde yang bisa menghangatkan tubuh. Pono berpikir positif. Mungkin masyarakat lagi menghemat karena bagi petani belum masa panen, dan bagi pegawai ini adalah tanggal tua, mereka belum gajian. Karena dagangannya masih banyak dan jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, Pono pun memutuskan untuk pulang. Ia melewati jalan setapak menuju ke desanya. Sebelum masuk ke desa Pono, ia harus melewati papringan atau hutan bambu, kemudian pemakaman umum. Meski ini pemakaman tua, sampai saat itu pemakaman ini masih dipakai untuk menguburkan penduduk yang meninggal dunia. Sebenarnya Pono tak pernah takut melewati kuburan itu, karena sehari-hari ia juga melintas di pemakaman tersebut. Saat berjalan sambil melamun, membayangkan modalnya yang gak balik, tiba-tiba ada orang yang memanggilnya. "Mas, pesen 3 mangkok ya mas." Pono spontan menoleh. Ia melihat perempuan cantik berambut panjang memesan 3 mangkok ronde itu. Ia pun segera berhenti, menaruh rombongnya dan membuatkan 3 mangkok ronde. Setelah selesai, Pono membawa ronde tersebut ke rumah bercat putih milik perempuan tadi. Habis menyerahkan mangkok, Pono balik ke rombongnya. Ia duduk sambil menanti siapa tahu ada pembeli lain. Ia melihat perempuan itu berada di sebuah komplek, di sebuah perumahan yang bagus, rumahnya bagus-bagus dan kebanyakan bercat putih. Tiba-tiba ada lagi yang memanggil, "Mas, pesan 5 mangkok ya." Pono menoleh, dan lagi-lagi perempuan berbaju putih yang memesan 5 mangkok ronde. Pono segera membuatkan. Begitu selesai, 5 mangkok itu dibawa ke pemesan kedua. Rumahnya persis berada di samping pemesan pertama tadi. Pono balik lagi ke rombongnya. Ia udah mulai membayangkan bahwa hari ini ia tak jadi rugi. 8 mangkok yang dipesan oleh 2 perempuan tadi mampu menutup modalnya. Meski nggak untung, paling tidak modalnya balik sehingga ia bisa berdagang lagi pada hari berikutnya. Ia cukup lama menunggu mangkok yang dikembalikan oleh para pembeli tadi. Sebenarnya Pono heran karena pembeli pertama sampai saat ini belum mengembalikan mangkok. Tapi karena pembeli kedua juga belum mengembalikan mangkok, Pono pun pasrah. Udahlah, siapa tahu nanti ada yang beli lagi. Ia sabar menunggu mangkok-mangkok itu. Sementara Pono bingung menunggu mangkok, di rumahnya istrinya bingung menunggu Pono karena hingga jam 12 malam Pono belum pulang. Ini tidak biasanya.
Pono selalu pulang jam 11 hingga jam setengah 12, paling telat setengah 12. Dan saat itu handphone masih barang mewah. Pono belum memiliki handphone, begitu juga dengan istrinya Tutik. Jadi tidak ada komunikasi antara Tutik dan Pono untuk menanyakan keberadaan Pono saat ini. Tentu Tutik bingung. Ia hanya bisa berdoa agar Pono tak mengalami hal-hal buruk. Ia khawatir Pono dihadang oleh pencoleng, dihadang oleh perampok yang merampas hasil jualannya. Tutik hanya bisa berdoa agar suaminya selamat. Namun hingga subuh Pono belum juga pulang. Hati Tutik semakin resah. Jam 6 pagi, ia mendatangi rumah Pak RT melaporkan jika suaminya belum pulang. Pak RT pun segera bertindak. Ia mengumpulkan beberapa warga yang memiliki waktu luang. Ada yang diberi tugas melacak Pono melalui jalur dagangnya, dan ada pula yang diberi tugas untuk melapor ke polsek terdekat. Mereka yang menelusuri jejak dagang Pono dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang mencari menggunakan motor, ada yang mencari menggunakan sepeda, dan ada yang berjalan kaki. Karena jalur dagang Pono ini melewati jalan setapak, kadang Pono melintas melalui galengan untuk mencari jalan tercepat ke desa lain. Jadi mau nggak mau ada warga yang harus berjalan kaki melalui sawah dan kebun penduduk. Salah satu tim pencari Pono melihat rombong dan pikulan Pono di tengah kuburan. Itu Pono, ada pikulannya dan rombongnya, ujar Slamet kepada teman-temannya. Oh iya kayaknya, ayo kita ke sana, ujar yang lain. Mereka berempat pun masuk ke pemakaman yang ada di pinggir desa. Dan benar, ia melihat Pono sedang duduk di pemakaman tersebut. Ia duduk di salah satu kijing. Mas Pono, nunggu apa di sini? Ini lagi nunggu mangkok. Tadi ada pembeli yang beli ronde belum dibalikin mangkoknya. Slamet heran. Slamet melihat ada keanehan pada diri Pono. Gimana? Ini kuburan, Mas, bukan perumahan. Pono hanya diam. Slamet lalu membaca doa dan mengusap wajah Pono. Masya Allah, kenapa saya ada di sini? Kata Pono keheranan. Saat Slamet dan Pono berbincang, tiga temannya menemukan mangkok-mangkok ronde. 3 mangkok berada di salah satu kijing perempuan yang meninggal pada tahun 1980. Sementara 5 mangkok ronde berada persis di kijing tersebut. Juga seorang perempuan yang meninggal pada tahun 1990. Ronde itu masih utuh seperti saat Pono membuatkan kepada para pembelinya. Tidak ada yang berkurang. Pono segera dibawa pulang ke rumah. Seorang ustadz membacakan doa. Pono diminta minum air putih yang sudah diberi doa-doa oleh Pak Ustadz tadi. Pono diminta istirahat, tidur karena semalaman ia tidak tidur dan menurut Pak Ustadz sudah diganggu oleh makhluk halus.
Pono bangun tidur menjelang maghrib. Hari ini ia tidak berdagang. Sehabis sholat maghrib, Pono menceritakan pengalaman semalam terdampar di kuburan kepada Tuti, istrinya. Menurut Pono, saat ditemukan warga, ia baru saja memberikan pesanan ronde kepada para pembelinya. Ia sedang menunggu pembeli tadi mengembalikan mangkok dan membayar. Pono sendiri merasa duduk di depan sebuah rumah mewah bercat putih. Rumah itu berada di sebuah kompleks perumahan mewah dan rata-rata rumahnya bercat putih. Pembeli ronde sendiri dua-duanya adalah wanita berambut putih, wanita berambut panjang dan memakai baju putih. Wajahnya tak terlihat jelas karena lampu di perumahan itu remang-remang. Saat menerima pesanan ronde, yang ada pada benak Pono hanyalah dagangannya laku. Ia tak berpikir macam-macam. Ia hanya memikirkan dengan dagangan laku ini ia tidak merugi. Ia bisa kembali membeli bahan-bahan baku untuk modal dagang hari berikutnya. Ia tak pernah berpikir jika di desanya tidak ada rumah-rumah mewah bercat putih, juga tidak ada perumahan mewah. Yang ada hanya rumah-rumah sederhana, rumah-rumah khas kampung berbentuk joglo. Pengalaman mistis tadi membuat Pono takut berdagang melalui jalur tersebut. Seperti diketahui, Desa Pono memiliki dua jalan untuk masuk maupun keluar di sisi utara dan selatan. Pemakaman itu terletak di sisi utara. Dan kini Pono akan memulai peruntungan dengan berdagang di kampung-kampung, di desa-desa yang melewati jalur selatan, melewati pintu masuk dan pintu keluar di jalur selatan desa. Mungkin ini sebuah peringatan bagi Pono agar ia membuka pasar baru. Selama 15 tahun berdagang ronde di jalur tersebut, hasilnya hanya pas-pasan. Hasilnya hanya cukup untuk makan. Meski hasilnya pas-pasan, selama ini Pono enggan pindah jalur. Ia sudah merasa nyaman dengan pindah jalur, dengan pindah tempat dagang. Berarti Pono harus membuka pasar baru. Ia harus kembali berjuang dari nol. Karena itu sebenarnya ia malas pindah. Tapi pengalaman mistis tadi memaksa Pono harus berubah haluan. Ia menjual ke kampung sebelah, berbeda dengan kampung yang tadi. Kampung baru ini penduduknya lebih padat dan tingkat ekonominya pun lebih baik. Artinya apa? Artinya Pono memiliki potensi menjual rondenya dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan di jalur sebelumnya. Dan kemungkinan laku pun lebih besar karena jumlah masyarakat, jumlah penduduknya lebih banyak. Memang pada awal-awal dagang ke kampung tersebut, dagangan Pono belum laris. Tapi Pono tak patah arang. Ia menjajal setiap hari, terus rutin mendatangi kampung-kampung itu. Lama-kelamaan, masyarakat pun mengenal ronde Pono. Kini, ronde Pono pun sudah menjadi favorit di kampung-kampung itu. Dagangannya lebih laris dengan harga yang lebih tinggi. Kini Pono sadar bahwa
pengalaman mistis tadi mungkin cara dari Tuhan untuk mengingatkan dirinya agar dia berani keluar dari zona nyaman, agar ia mau berubah. Karena pada dasarnya orang yang tak ingin berubah, orang yang hanya ingin berdiam diri terus, dia akan dilindas zaman. Pengalaman tadi mengajarkan pada Pono bahwa ia harus terus berubah, ia harus terus mencari hal-hal baru agar kehidupannya semakin maju, tidak berhenti, tidak mengalami stagnan. Teman-teman, cerita itu menyadarkan bahwa kita senantiasa harus berubah. Jika usaha kita kurang berhasil, cobalah cara baru. Jangan lakukan cara yang sama secara berulang jika cara tersebut terbukti tak ampuh. Buktinya, ketika Pono mengubah jalur dagangnya, dagangan Pono bisa laku dengan harga lebih mahal. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Untuk teman-teman yang memiliki cerita horor dan ingin menjadi narasumber, bisa menghubungi saya melalui email atau menulis komentar di kolom komentar di bawah ini. Nanti kita akan menghubungi teman-teman. Ikuti terus channel Misteri Verhal untuk mendengarkan kisah-kisah horor yang lebih mencekam lagi. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman. Sampai jumpa. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.